warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat! Mana jawabannya yang diajarin setiap bapak itu? Masih ingat? Kalau paginya bagaimana? Kalau siangnya? Bukan oleh Masih yang di belakang itu yang panas jadi kok suaranya kecil sekali atau nggak ada suaranya sama sekali? Ya coba ulang. Ulang. Semuanya udah sarapan? Yakin sudah? Nah ini untuk pesertanya panitia gimana dengan snacknya? Apakah sambil mendengar materi sambil menikmati snack juga boleh supaya lebih efektif, supaya nggak terasa lapar, dengan sedikit terjangkau perutnya kita akan semakin semangat ya. Siap menerima materi? Siap. Iya. Sebelum Ibu menyampaikan materi, kebetulan Ibu lihat ada siswa kelas 1. Ibu akan memperkenalkan profil Ibu sedikit. Nama Ibu Sri Suryani, Sarjana Pendidikan. Saya alumni IKIP Mataram, jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Riwayat saya mengajar, saya jadi dosen di IKIP Mataram selama 6 bulan atau 1 semester. Setelah saya wisuda, karena ada satu dan lain hal, saya kembali ke Bima. Sesampai saya di Bima, saya menjadi dosen di Universitas Terbuka. Waktu pertama kali saya masuk, setelah itu saya menjadi guru di SMP Negeri 1 Donggo, di SMA Negeri 1 Soromandi, dan sekarang Ibu mengajar di SMA Negeri 1 Donggo. Di samping itu juga Ibu mengajar dari tahun 2006 sampai dengan sekarang menjadi dosen ahli di STKIP Taman Siswa Bima, jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Masalah organisasi Ibu Sri ini tidak perlu diajari. Dari 8 organisasi yang ada di IKIP Mataram, 2 yang tidak Ibu ikuti. Kenapa? Karena ada alasannya. Yang pertama, organisasi musik Ibu tidak ikut, karena kalau saya menyanyi itu sekali tampil harganya mahal, jadi kalian tidak akan mampu membayarnya. Ya nak ya? Iya. Yang kedua, organisasi Mapala. Kenapa organisasi Mapala Ibu tidak ikuti? Karena kegiatannya banyak di luar. Ibu datang ke sana bukan untuk berorganisasi, tapi Ibu adalah untuk belajar. Iya, belajar sambil berorganisasi. Di sini ada waktu luang untuk belajar. Baru Ibu mengikuti organisasi. Di organisasi itu bukan hanya sekedar ikut organisasi Ibu. Di sana ada Ibu ikuti organisasi olahraga. Salah satunya Ibu adalah atlet basket. Biar gemuk-gemuk gini. Sekarang kamu baru lihat saya gemuk. Kalau lihat saya waktu kuliah, nggak ada yang kenal, saking cantiknya. Saksinya ya, ya. Yang kedua, di silat. Makanya Ibu katakan kalian jangan ajari mafia, rajanya mafia. Di Ibu di organisasi silat yaitu juara 2 tingkat nasional. Ibu mendapatkan medali perak. Sementara di tingkat provinsi, di tingkat Nusa Tenggara Barat, Ibu mendapatkan medali emas.
Itu kalau yang namanya organisasi. Siapapun yang ikut berorganisasi, dimanapun dia berada, beliau itu tidak akan pernah mengalami kesulitan dan hambatan untuk berhadapan dengan siapapun. Karena di sini kita terbiasa untuk berkumpul. Sementara status ibu saat ini dan berada di depan Anda, status saya single. Nah, kan? Single ya? Sementara kalau di rumah status saya bersuami dan beranak 2. Jadi kalau di sekolah yang mau daftar boleh jadi calon anak ya, angkat. Jangan pikirkan yang lain, palingnya mikir yang lain ini. Mikirnya yang negatif-negatif ya, moderator ya. Ya. Karena dalam hidup jangan terlalu serius, jangan juga terlalu bercanda. Seperti kata orang, hidup bahagia, mati masuk surga. Iya kan? Ya. Harus seperti itu. Hidup itu jangan dipikirin, tapi dinikmati. Itu adalah merupakan sepenggal profil ibu. Udah tahu alamat ibu ya? Ya, di Desa Pili, di RT 01 RW 01. Dekat SDN Pili. Tanya aja. Kalau Ibu Sri di sana itu ada 2 yang ngajar di SDN 1 sama saya. Soalnya tapi Uma Inal Angga. Di warang ngaran Angga selain terkenal supaya terasa. Musuh istiwa rasa teh itu MTS pimpinan Pak Muslimin ke. Ya nak ya? Ya, kalau ada satu dan lain hal boleh. Kalau tidak bisa ketemu di sekolah, di rumah. Kalau tidak ada kesempatan di rumah, boleh ya. Baik, kita akan langsung masuk ke materi kita, yaitu organisasi dan tata tertib sekolah. Di sini kita akan bahas masalah yang pertama pengertian organisasi, yang kedua tujuan organisasi, ketiga manfaat organisasi, yang keempat ciri-ciri organisasi, yang kelima unsur dalam suatu organisasi. Organisasi di sekolah itu organisasi apa? Semuanya ada yang tahu apa pengertian organisasi? Ada yang punya ide? Selama ini kan hanya berkata saja, ayo saya masuk organisasi OSIS loh, saya sebagai ketua, saya sekretaris, saya seksi ini. Tetapi apa sih organisasi itu yang sebenarnya? Ya, apa anak? Kalau organisasi merupakan himpunan antara beberapa orang dengan tujuan yang sama, dan bagaimana cara seseorang ke sekelompok orang itu untuk mencapai tujuan bersamanya. Yang namanya organisasi itu adalah wadah tempat berkumpulnya sekelompok orang. Yang namanya sekelompok orang itu sudah jelas lebih dari 1 orang. Ya enggak ya? Ya. Seperti itulah contoh mereka berkumpul membahas sesuatu yang direncanakan bersama dan akan diselesaikan bersama dan untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah organisasi itu ada tujuannya. Kalau tidak ada tujuannya, otomatis bukan organisasi namanya. Kalau bukan kumpulan dari beberapa orang atau beberapa kelompok, itu bukan organisasi namanya kalau satu, tetapi individu. Bisa lihat semua di depan? Bisa. Ya. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Itu adalah organisasi. Bisnis juga itu merupakan bagian dari organisasi juga. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi. Mengerti kolaborasi?
perpaduan. Itu kombinasinya lain. Angkat tangan. Apa kolaborasi? Kerjasama. Kolaborasi itu kumpulan atau kerjasama? Interaksi antara dua orang atau lebih. Ya, yang lain. Apa kolaborasi itu? Yang lain masa hanya 2 orang saja? Apa? Apalagi kolaborasi? Komersial apa komersial? Yang berhubungan dengan apa komersial? Udah pernah dengar orang yang mengatakan komersial? Pernah. Nah, kalau pernah apa? Keuangan. Uang. Ya. Kata teman siapa namanya? Siapa namanya? Henny mengatakan money. Ya. Money. Kalau Rasti? Komersial itu apa? Siapa lagi yang tahu? Apa komersial? Keuangan. Hubungan dengan niaga atau perdagangan. Hubungan dengan niaga atau perdagangan. Ingin mendapatkan keuntungan antara pedagang. Untuk mendapatkan keuntungan antara pedagang. Mereka melakukan hubungan kerjasama dagang. Hasil keuntungan itu akan dibagi. Iya enggak? Ya. Yang lain? Gimana dengan yang lain? Yang namanya organisasi ini sudah jelas hukum dan aturannya yang mengatur. Nah, kalau organisasi di sekolah, gimana? Bagaimana organisasi di sekolah? Siapa yang tahu organisasi di sekolah? OSIS. Iya, organisasi di sekolah adalah OSIS. Kok semuanya pada bingung? Padahal ada loh di depan itu, ditulis besar-besar. Ini ibu nggak tahu, ini saking seriusnya lihat di depan, saking serius mendengarkan yang ibu sampaikan, atau saking seriusnya memikirkan yang lain yang ada di hati. Ya, nah ya. Di sini ada tujuan organisasi. Yang pertama, meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan serta pembagian kerja yang jelas. Yang ketiga, wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan. Seperti ini loh, mereka melakukan kolaborasi tadi itu. Ya kan? Ya, mereka bekerja sama. Setelah mereka kerjasama, mereka membuat aturannya, makanya mereka melakukan kesepakatan bersama. Di sini ada tujuan berorganisasi. Yang pertama, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Yang kedua, wadah yang membantu mencari keuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Yang ketiga, membantu untuk mengelola lingkungan bersama-sama. Yang keempat, mencapai tujuan secara efektif, efisien sesuai dengan yang telah menjadi tujuan awal sebuah organisasi. Manfaat organisasi. Organisasi itu bukan hanya tujuan saja, tetapi ada manfaatnya juga. Iya enggak? Iya, sama seperti kalian sekolah, kalian belajar. Bukan hanya sekedar belajar saja, tetapi ada manfaat di balik proses pembelajaran tersebut. Bagi siswa, peran organisasi dapat menjadi salah satu wadah di mana para siswa dapat berkumpul, dapat bertukar pikiran dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Banyak kasus di mana siswa belum mengerti apa itu organisasi sehingga tak ikut andil di dalamnya. Siswa yang tidak mengerti tentang organisasi, mereka tidak akan tertarik. Tidak akan tertarik sama sekali. Walaupun sudah diundang berkali-kali untuk datang, mereka tidak datang. Di sini ada berbagai macam organisasi yang biasanya ada di sebuah sekolah. Salah satunya adalah OSIS, di mana organisasi ini memiliki tujuan agar setiap siswa, bukan mahasiswa ya, siswa dapat memiliki kemampuan akademik maupun non-akademik serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki siswa. Nah, apa sih kemampuan akademik itu? Siapa yang bisa menjawab? Nanti ibu kasih
Iya juga. Petek. Itu. Kemampuan akademik adalah kemampuan dalam pengetahuan dan pendidikan. Kalau kemampuan non akademik, kemampuan non akademik ya benar 100. Nah, kalau kemampuan non akademik bagaimana nak? Kalau kemampuan dalam non akademik adalah kemampuan dalam mempraktikkan sesuatu dan tidak termasuk dalam pendidikan. Contoh? Contohnya atlet seperti atlet yang ada di Indonesia. 100. Maju untuk ambil hadiahnya. Tetapi lihatlah penghargaannya. Hadiah itu bisa kita beli sekarung sendiri, tetapi berbeda orang yang kasih rasanya pun akan berbeda ya. Ya. 100 tadi. Kalau bidang akademik yang berhubungan dengan pendidikan atau ilmu pengetahuan ya, seperti kalian mendapatkan juara ya. Sementara yang non akademik yang berhubungan dengan organisasi tadi. Tadi ibu bisa mengembangkan kemampuan ibu di bidang silat itu karena ibu ikuti organisasi silat. Itu adalah bidang non akademik. Ya, ibu sering katakan kepada kalian, jurusan itu adalah bukan faktor penentu, tetapi yang menjadi faktor penentu adalah diri kalian sendiri. Lakukan apa yang kamu suka dan apa yang kamu kuasai. Insya Allah kamu akan menjadi orang yang berkompeten. Di sini ada beberapa manfaat organisasi siswa sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sifat kepemimpinan dalam dunia kerja atau bahkan ketika menjadi siswa sangat diperlukan. Kemampuan atau sifat kepemimpinan dalam kegiatan organisasi maupun tidak mau, kita dituntut untuk menjadi pemimpin. Berawal dari memimpin diri sendiri terlebih dahulu, lalu bertahap pada sekelompok orang dan lingkup yang lebih besar. Kepemimpinan dalam diri sendiri seperti kemampuan untuk manajemen waktu, di mana siswa yang mengikuti organisasi pasti harus bisa membagi waktu antara belajar dan juga berorganisasi. Ya, Naya. Di sini organisasi dapat memperluas pergaulan, membantu pola pikir yang baik bagi siswa, meningkatkan kemampuan berkomunikasi antar sama anggota organisasi, mengasah kemampuan sosial yang biasanya siswa yang tergabung dalam organisasi memiliki sikap sosial yang tinggi dibandingkan yang tidak ikut berorganisasi. Benar tidak? Benar tidak? Siswa yang mengikuti organisasi dan siswa yang tidak mengikuti organisasi itu akan jauh berbeda. Yang mengikuti organisasi itu dia pergaulannya luas, mau ngomong sama siapa aja dia santai, iya enggak? Iya, kalau orang tidak terbiasa berorganisasi, lihat orang dia sembunyi.
Ini ciri-ciri organisasi. Ini Ibu sengaja percepat karena waktu ya. Ya. Yang pertama, memiliki anggota atas kelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya akan lebih jelas. Yang ketiga, saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi karena bagaimanapun setiap organisasi yang ada dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya, tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Bukan berarti di dalam organisasi itu tidak ada aturannya. Dia ada aturannya mengikat. Kenapa harus ada aturan? Supaya sesuatu yang kita jalankan, sesuatu kita kerjakan itu bisa berjalan dengan aman dan lancar. Yang selanjutnya, pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang ditentukan. Unsur dasar dalam organisasi. Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer atau ketua, kepala yang mengepalai unit tertentu sesuai dengan fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama, sehingga adanya tingkat anggota akan membantu memudahkan dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Tujuan organisasi sudah tadi ya? Sudah. Jadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang diniatkan. Lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, teknologi menjadi pendukung dalam pencapaian tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Yang selanjutnya adalah komunikasi. Tentu saja dalam berorganisasi itu komunikasi sangatlah penting atau sangat mempengaruhi bekerja sama. Komunikasi yang baik akan mendukung perkembangan organisasi secara optimal sesuai dengan yang selanjutnya, yaitu tata tertib sekolah. Di tata tertib sekolah ini ada pengertian, ada tujuan, dan ada manfaat. Kita kembali lagi tadi, setiap aturan itu harus ditaati. Jangan membuat aturan kalau kita aturan yang dibuat bukan untuk hilang. Dalam hidup ini kita diikat oleh aturan dan tata tertib. Orang yang melahirkan itu pun juga ada aturan dan ada tata tertibnya. Kalau orang udah mau melahirkan, tidak bisa langsung buka 10 melahirkan langsung. Tidak bisa. Itu ada prosesnya, yaitu bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukaan 9 dan 10 siap melahirkan. Itu ada tata tertibnya. Nah, saat kita dilahirkan di dunia, disambut oleh aturan lain. Menjalankan hidup di dunia juga diatur oleh aturan. Saat kita mati pun diantar oleh aturan. Wati warato memandek hantar oleh maka atau hantar bengu tahu dirandeka. Tidak ada anak ya? Iya, ada aturan dan tata tertibnya. Jadi biasakan untuk mengikuti aturan dan tata tertib. Yang pertama, tata tertib sekolah merupakan sebuah ketentuan dan peraturan yang disepakati lembaga sekolah dan dibuat untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan nyaman. Kalau di sekolah kita ini tidak ada aturannya atau aturannya ada tetapi tidak ditaati dan tidak dijalankan, bisa aman dan nyaman tidak sekolah? Tidak bisa, nah ya.
Yang kedua, setiap sekolah tentu memiliki peraturan yang disusun berdasarkan kondisi masing-masing sekolah yang dibuat bersifat memaksa, sehingga wajib bagi lingkup sekolah atau lembaga tersebut untuk menjalankan agar mencerminkan nilai positif. Ya, kayak kita di sini, salah satu kebijaksanaan sekolah itu kita masuk di jam pertama itu jam 7.20. Jam 7.20 itu anak bukan kamu baru datang dari rumah atau masih jalan di sekolah. Jam 7.20 itu yaitu kita sudah mulai masuk dalam ruangan untuk belajar. Itu berarti jam 7.15 anak-anak sudah siap berada di dalam kelas. Sebab menerima proses pembelajaran itu harus dalam kondisi yang siap dan tenang, ya nak ya. Di sini tujuan dari adanya tata tertib sekolah yang pertama mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Yang kedua meningkatkan ketangguhan sekolah. Yang ketiga untuk membentuk mental, moral dan watak peserta didik agar menjadi kebiasaan terbuat disiplin dan menanamkan berbagai norma luhur untuk dilaksanakan dan norma tunasusila yang wajib dihindari. Norma-norma apa yang harus kita tumbuhkan di sini? Keempat norma. Empat. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, norma keadilan. Normanya sampai gitu. Norma apa lagi? Kebersamaan. Nah, semua itu adalah yang harus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah. Bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat. Nah, kalau tata tertib seperti itu sudah kita terapkan, semuanya akan terasa nyaman dan aman. Masuk sekolah dari pintu lihat ibu, tetapi ibu itu hanya ibu lihat kalau kita lagi berdiri di depan itu menyambut kalian dengan senyuman yang paling manis. Hanya beberapa persen saja yang bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ibu yang duluan memberikan sapaan selamat pagi anak-anak, baru mereka tersenyum. Ya, nah ya. Jadi biasakan salam itu merupakan doa selamat dan sejahtera. Jadi biasakan itu. Ketemu teman, jangankan ketemu bapak ibu guru, berhadapan dengan bapak ibu guru, berhadapan dengan teman pun biasakan sampaikan salam. Nah, kalau seandainya norma-norma tadi yang kalian ucapkan itu kita jalankan, apanya yang nggak nyaman, apanya yang tidak tentram, semuanya nyaman dan tentram, nah ya, semuanya kan aman, damai. Coba kalian bandingkan, ibu itu memberikan penilaian khusus beberapa hari ini. Semua anak-anak saya itu baik yang putra maupun yang putri rapi semua. Yang putra semua pakaian style dalam dan ibu lihat sekitar 90%. Yang putra itu rambutnya sudah pendek, cukup pendek. Begitu juga tadi ibu lihat sekitar 90% sudah mengikuti aturan, yaitu memakai baju batik, walaupun baru 30% yang memakai celana putih dan rok putih. Tetapi tidak apa-apa, sambil berjalan sambil kita berubah, nah ya. Ya. Yang namanya pakaian itu tidak perlu baru, yang penting bersih. Ini pakaian ibu yang ibu pakai ini biar kalian tahu itu sudah 6 tahun ibu pakai. Kalau memang baju itu masih layak, mari kita gunakan dulu ya, nah ya. Karena adanya aturan di sekolah, peserta didik itu mengetahui apa batasannya, apa haknya dan apa kewajibannya. Jangan hanya pandai menuntut hak, tetapi tidak pandai menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban apa? Yaitu mentaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. Itu adalah salah satu. Yang selanjutnya yaitu manfaat tata tertib sekolah. Yang pertama,
kenyamanan lingkungan sekolah, yang kedua menghilangkan kecemburuan sosial, yang ketiga meningkatkan rasa kebersamaan. Di sini apa sih contoh tertib sekolah? Setelah kanabel masuk berbunyi, semua peserta didik harus sudah berada di dalam kelas. Ya, itu contoh seorang pemimpin yang baik, yaitu seorang pemimpin yang tahu apa yang harus dia lakukan. Jangan udah dengar bunyi bel di atas itu masih aja duduk, masih aja di atas tempat parkir, masih aja asik ngobrol sama rekannya. Sebenarnya aturan yang bagus itu sebelum mendengarkan bunyi itu kita sudah berada di dalam kelas. Yang kedua, sebelum kita mulai materi, kegiatan sekolah kita wajib berdoa dan tadarus. Iya. Yang terakhirnya selanjutnya yang namanya tata tertib sekolah itu apa lagi yang kalian tahu? Apa nak? Disiplin, ya. Disiplin dalam waktu. Menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Sudahkah Anda menjaga kebersihan sekolah? Sembahyang kita apa? Apa artinya SMS itu? Menit mungut sampah. Tetapi ibu tidak lihat sampah masih berserakan. Berarti di sini belum adanya kesadaran, ya. Ibu harap anak-anak saya atau anak-anak ibu yang berada di dalam kelas ini mulai besok memberikan contoh kepada teman-temannya, ya. Jangan saling menegur, ya nak ya. Kamu ini gini, jangan. Yang bagusnya langsung memberikan contoh. Begitu juga dengan waktu di rumah itu. Udah terbiasa terlambat di sini, apa kira-kira yang harus kita lakukan sehingga kita secepatnya nyampe di sekolah? Pagi. Supaya kita bangun pagi-pagi, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama katanya tidur tepat waktu. Benar. Yang kedua bangun untuk sholat subuh. 100. Nah, kalau kita sudah melaksanakan hal itu, tentu kita tidak akan terlambat. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Dan sebelumnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Sekian. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Sri Suryani, Sarjana Pendidikan. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan pada siang menjelang sore hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dengan Ibu Sri Suryani. Nah, ini dimulai dari saya sendiri selaku moderator. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, mengenai materi yang telah dibahas pada siang menjelang sore hari ini. Dalam sebuah organisasi, misalnya organisasi yang ada di sekolah. Nah, sangat tidak asing organisasi yang ada di sekolah ini itu organisasi OSIS. Jadi di dalam organisasi OSIS ada beberapa bidang-bidang yang telah ditentukan dengan kesepakatan bersama dan telah ditentukan tugasnya masing-masing. Nah, Ibu, bagaimana jikalau seandainya di dalam suatu bidang, salah satu bidang organisasi OSIS ini yang bukan merupakan tugasnya, itu ikut campur terhadap bidang yang seharusnya memiliki tugas tersebut. Nah, bagi Ibu sendiri bagaimana cara seorang ketua untuk menangani masalah tersebut? Ya, terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat menarik. Sebelum Ibu menjawabnya, apa di antara anak-anak Ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini ada nggak kira-kira yang punya ide?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni, berasal dari kelas 1 MIA 1. Menurut pendapat saya, jikalau seorang ketua bidan itu sendiri mampu dalam mengurusi urusan itu sendiri, maka ketua kebidanan lain tidak harus mengikut campur dalam permasalahan tersebut, kecuali ketua bidan itu sendiri tidak mampu dalam mengurusi masalah tersebut. Bagus sekali. Ada yang punya pendapat lain? Bagaimana? Ada yang punya pendapat lain? Silakan memberikan argumen. Yang di belakang tadi siapa? Maju ke depan. Mari nak, maju ke depan. Maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Aulia, saya kelas 2 MIA 2. Saya ingin memberikan pendapat apabila ketua bidang tidak mampu mengurus bidangnya sendiri, sebaiknya mencari solusi kepada bidang-bidang lain, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam suatu bidang tersebut. Apabila sudah menemukan solusi dari pendapat-pendapat lain, maka kemukakanlah hasil dari solusi tersebut menjadi pendapat atau solusi dari suatu permasalahan tersebut, hingga pada akhirnya bidang apa yang dicari itu sudah terselesaikan. Jadi tidak ada kata tidak mampu dalam suatu bidang menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Baik, terima kasih, bagus sekali. Apakah yang punya pendapat yang lain lagi? Ini nih sudah ada dua yang putri, yang cantik-cantik, yang manis-manis. Bagaimana dengan yang putra? Adakah yang memiliki ide? Ibu pertegas lagi, masing-masing bidang sudah memiliki tugas masing-masing. Nah, apabila salah satu bidang tidak mampu menyelesaikan, anggap saja kegiatan, apakah bidang yang lain boleh ikut campur? No. No. Seperti ini tadi Setia ya? Ya. Makanya ya, mari sini. Sini lah, maju depan, enggak apa-apa. Mari. Di sini kita melatih jadi seorang pemimpin loh. Mari, Kuratum ayo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya sendiri, ikut campur dalam satu kegiatan meskipun bukan tugasnya itu boleh atau wajar saja, karena memang pendapat setiap orang itu berbeda-beda dan pandangan orang itu berbeda. Bukan ketua bidang itu bukan berarti dalam menyampaikan aspirasinya itu dia benar. Pandangan setiap orang kan beda-beda, jadi bukan berarti menurut kita itu belum tentu baik untuk satu organisasi. Nah, untuk mencapai tujuan bersama, tujuan dari organisasi OSIS ini perlu dia dilakukan rapat untuk mencapai tujuan bersama, artinya meminta pendapat dari bidang-bidang yang lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Mari lah, apa-apa. Ayo. Mari. Kenapa? Ayo sini. Kakak mari weh. Sini. Ya, silakan dijawab. Boleh berdiri langsung. Perkenalkan, nama saya Ul Asmi dari kelas 10 bahasa. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Kakak Septia Ningsih. Menurut pendapat saya, ketika ada seseorang yang ingin
Ya, seperti itu ya. Gimana? Ada yang punya ide ya, Reski? Silakan Reski. Reski Putri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Ayu dari kelas 11-nya 1. Menurut pendapat saya, sebelum ketua bidang lain ikut campur dengan salah satu bidang yang memiliki masalah tadi, perlu melakukan musyawarah dengan anggota terlebih dahulu. Jika tidak terselesaikan dengan anggota, maka bisa meminta pendapat dan saran kepada bidang lain. Terima kasih.